Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fa fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi kana munafiqan wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun man idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara, ada 3 hal, dan barang siapa yang ada salah satu di antaranya, di antara 3 hal itu dalam dirinya, maka dia termasuk munafik. Sekalipun dia melaksanakan puasa, sekalipun dia melaksanakan sholat, dan sekalipun dia meyakini bahwa dirinya sebagai seorang muslim, kalau ada salah satu tanda yang 3 ini, dia termasuk munafik. Yaitu apabila idza tumina khana, jika dia diberi amanat, diberi tugas, diberi jabatan, dia mengkhianatinya. Wa idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara suka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia suka berjanji maka dia suka mengingkari janji. Tentu dia memiliki pembahasan yang mendalam. Artinya, ketika seseorang dengan sengaja melakukan pengkhianatan atas amanat dan tugas yang diberikan, tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada halangan, maka dia termasuk munafik. Ketika seorang berbicara dengan dusta, menyebarkan hoak misalnya, berita dusta, dengan sengaja, dan dia tahu itu dusta, dengan sengaja dia menyebarkan kedustaan dengan ucapannya, dengan menyampaikan informasi misalnya, tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada halangan, tanpa tujuan maslahat, maka dia termasuk munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji mengingkari janji kepada temannya, pada sesama mukmin, dan dia sengaja mengingkarinya dan akan merusak dan merugikan yang dijanjikan dengan sengaja, maka dia termasuk munafik. Lain halnya ketika ada halangan, ada rintangan, ada uzur, itu berbeda tentunya. Ya, seperti berdusta ketika ada tujuan tertentu untuk maslahat, itu tentu berbeda. Al-hadithu la yadur huna tab'an 'andal munafiq bil ma'nal khas. Dan pembicaraan dalam hadis ini tentu saja tidak berkisar tentang munafik dengan makna khusus. Bal 'andil ladzi fi qalbi khuyutun minan nifaq. Tetapi hadis ini mengkisahkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang ada benang-benang, ada titik-titik nifak di dalam hatinya. Tadharu ala sulukihi bi ashkalin mukhtalifatin, yang akan nampak dalam sikapnya, dalam perbuatannya dengan bentuk yang bermacam-macam. Wa khasatan bi syakli riya'in, khususnya dengan bentuk riya. Kama jaa fil hadisi an Imam Shadiq alaihi salam, sebagaimana ada hadis yang datang dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, beliau berkata, "Ar-riya'u syajaratun la tuthmiru illa syirkal khafi wa asluha an-nifaq." Riya adalah sebuah pohon yang tidak membuahkan apa-apa melainkan membuahkan kemusyrikan. Riya dilukiskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq sebagai sebuah pohon yang tidak berbuah, tidak menghasilkan buah apa-apa selain kemusyrikan, selain syirik al-khafi yang tersembunyi. Kata beliau, wa asluha an-nifaq, dan dasarnya, akarnya dan sumbernya adalah nifak. Artinya, ketika seseorang ada sifat nifak dalam hatinya, maka dia akan berbuat riya dalam amal ibadahnya. Jadi jelas bahwa riya itu sebagai cabang, aslinya adalah sifat nifak. Ya, wal'iyadzubillah. Ini sebagai nasihat buat kita, tentunya kita harus pandai meneliti, pandai mengontrol dan memeriksa tentang kondisi diri kita. Apakah kita ada riya, ingin dipuji oleh orang ketika beribadah, ingin disanjung orang oleh beribadah? Ketika masih ada, maka kita termasuk orang-orang yang riya, na'udzubillah min dzalik, dan akan hancur amal perbuatan kita. Tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya, dan semua akan hancur. Ya. Jadi munafik itu ada yang sifatnya al-munafiqul khas, ada al-munafiqul al-am. Munafik khas yaitu orang-orang yang betul-betul memusuhi Islam dengan sengaja, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan seluruh jiwanya memusuhi Islam.
lahiriahnya muslim. Ini al-munafik bil ma'nal khas. Munafik dengan makna khusus. Tapi ada al-munafik bil ma'nal am, munafik dengan makna umum. Munafik yang kedua ini akan menjangkiti orang-orang yang beriman dan orang yang mengaku Islam, seperti adanya riya. Ini termasuk al-munafik bil ma'nal am. Kemudian tentang khuda'ud dhamir, tipu daya hati. Al-ayatul madhkuratu tushiru biwuduhin ila haqiqati khuda'id dhamir wal wujdan. Wa anna al-insana al-munharifa al-mulawwatha kasiran ma ya'midu ila khuda'i nafsihi wa wujdanihi litakhallusi min ta'nibid dhamir. Beliau mengatakan bahwa ayat yang tadi itu menjelaskan secara jelas tentang hakikat penipuan yang ada dalam diri seseorang, dalam hati seseorang. Dan seseorang yang menyimpang, yang terkotori dengan penyakit nifak, itu seringkali mereka menyandarkan jati dirinya. Mereka tertipu dengan bagian dalam dirinya. Ya. Dan mereka walaupun mereka berusaha ya untuk menutupinya, tapi mereka akan terbongkar juga pada akhirnya. Dan mereka nanti berangsur-angsur akan menjadi menyimpang secara jelas. Wa yasbahu bitadriji muqtani'an bi anna qabaihahu laysat amalan inhirafiyan bal hiya amalun islahiyatun. Artinya pada awalnya sifat nifak itu merupakan hal-hal yang ringan dan kecil. Tetapi jika dibiarkan, dia akan semakin tumbuh, semakin besar dan menjadi menyimpang sangat jauh akibatnya. Jadi ibarat api, dia seperti katakanlah percikan-percikan, kemudian menjadi lilin, kemudian akan besar dan akan membakar apa yang ada, membakar rumah, membakar gedung, membakar pasar. Begitulah sifat nifak. Sifat nifak misalnya seperti pada awalnya ada sifat riya, ingin dipuji ketika beramal, ketika bersedekah, ketika berbuat baik. Ya, ada rasa ingin dipuji, ingin dilihat orang. Kalau sifat ini dan keinginan yang buruk ini dibiarkan, maka dia akan membesar sampai berakhirnya termasuk kaum munafikin yang betulan, sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah sangat sulit untuk dikendalikan, sulit untuk diberikan nasihat kembali, karena perbuatan buruknya sudah dianggap sebagai amal soleh. Mereka akan mengatakan, innama nahnu muslihun. Kami ini orang yang berbuat kebaikan, bukan orang yang buruk. Kami tidak jahat, kami tidak zalim, kami orang baik, kami orang jujur, kami orang membela Islam, dan seterusnya. Itu kalau sudah dahsyat, sudah melekat, sifat-sifat dalam diri mereka seperti itu, klaim mereka. Wa bidzalika yakhda'una anfusahum wa yastamiruna fi ghaihim. Oleh karena itulah mereka menipu dirinya sendiri dan mereka melanjutkan dalam kesesatan mereka. Inilah ungkapan kata Allah, ya, bahwa ketika mereka diberikan peringatan, mereka malah mengelak. Ketika mereka disalahkan, diberikan nasihat, mereka mengatakan kami orang yang berbuat kebaikan. Ya, mereka selalu membuat kerusakan di mana-mana, baik di masyarakat maupun di negara, maupun dalam ibadah, dalam politik, dalam sosial. Mereka membuat kerusakan dan mereka tidak sadar. Mereka mengaku telah berbuat kebaikan. Bahkan terkadang mereka merubah hukum yang sangat jelas haram, karena untuk kepentingan mereka putar balikan menjadi halal. Misalnya satu contoh, ketika jelas-jelasan korupsi uang negara itu adalah haram, perbuatan dosa, mereka mengatakan tidak, ini bukan korupsi, karena ini adalah milik negara yang zalim, yang togat, maka halal diambil hartanya, halal dikorupsi. Mereka membolehkan korupsi dan begitu seterusnya. Ini mereka berupaya untuk menghalalkan segala cara. Na'udzubillahi min zalik. Demikianlah sifat-sifat kaum munafikin, ya, yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya agar kita terhindar dari sifat nifak dalam diri kita. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan masuk pada ayat
17 dan seterusnya tentang perumpamaan kaum munafikin. Sampai di sini dulu kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat saya pribadi dan keluarga. Mohon dikoreksi, mohon diperbaiki jika ada kesalahan dan kekurangan, dan mohon doanya selalu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.